kenapa masa lalu Tono yang seorang MC diungkapnya seperti ini. Ditambah, padahal aku berharap akan ada strategi licik pada karakter Pak Tokonatsu yang seorang politisi. Tapi mari kita bahas saja Number One Sentai Gozyuger episode 6. Episode 6 ini dibuka dengan cukup lucu, di mana Tono yang sekali lagi dipecat dari pekerjaannya agar tidak membayar tempat tinggal. Dia memutuskan untuk menetap di Tegasword, menjadikannya sebagai tempat tinggal, yang tentu saja membuat Ryuji, si pemuja Tegasword, langsung emosi. Setelahnya di kafe pemuja Tegasword, tiba-tiba ada berita Pak Tokonatsu didesak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena penggunaan senjata yang dilarang, karena senjata dari Don Brothers dianggap melanggar undang-undang. Berasa tiba-tiba banget, padahal di awal kemunculannya dikatakan dukungan untuk Pak Tokonatsu ini mencapai 500 atau 5000%, aku lupa, tapi angkanya tinggi banget dan mustahil banget. Tapi kali ini tiba-tiba diminta untuk mengundurkan diri. Masalah ini kita bisa anggap sebagai ulah dari lawan politiknya yang menggoreng masalah ini agar dia turun dari jabatannya. Padahal awalnya saat dia menggunakan Tegasword, para pendukungnya happy-happy saja saat dia berubah di depan para pendukungnya. Seperti yang Pak Tokonatsu bilang, alasannya nggak masuk akal. Dan tiba-tiba yang lebih mengejutkan lagi, setelah didesak mundur dari jabatannya, Pak Tokonatsu bisa ada di dunia No One. Nggak ada penjelasan sama sekali bagaimana dia bisa memasuki dunia No One. Bahkan sudah bergabung ke Braidan, bekerja sama dengan anggota Braidan. Mungkin sama dengan para Braidan, para pengguna Sentai Ring juga bisa masuk ke dunia Braidan maupun ke dunia manusia melalui portal yang bisa muncul di mana saja asal ada corak lingkaran. Seperti Sumino yang menggunakan lingkaran di dadanya untuk mengirim orang di episode sebelumnya. Melalui sebuah surat, Pak Tokonatsu mengumumkan kalau dia ingin memerintah negara ini dan mengumpulkan semua cincin. Jadi, dia mengancam kalau tidak mau melihat orang menderita agar para Gozyuger mengumpulkan dan menyerahkan cincin mereka di suatu tempat yang sudah ditentukan. Tempat itu adalah sebuah kastil yang Pak Tokonatsu ciptakan dengan ring Bokenger. Karena tema dari Bokenger adalah petualangan seperti Indiana Jones untuk mencari harta karun, yang awalnya kukira setelah para Gozyuger memasuki kastil itu, mereka akan berpetualang dengan menghadapi berbagai macam rintangan, jebakan, dan teka-teki yang menantang di dalam kastil hingga mereka mencapai puncak kastil itu. Tapi ternyata tidak, mereka hanya melalui 3 permainan yang gak ada seru-serunya sama sekali. Konsep permainannya mirip seperti di series Kamen Rider Gate, cuman gak seseru Kamen Rider Gate karena para Gozyuger di sini bisa menang dengan mudah. Seperti pada permainan menangkap AI dengan kecepatan Gozyu Warp dan kemampuan terbang milik Gozyu Eagle, mereka bisa menang dengan mudah. Pada permainan bola juga, dengan kekuatan dari Gozyu Tyranno, musuh langsung menyerah dan rintangan terakhir adalah main rumah-rumahan. Tapi di sini lucunya juga melihat reaksi Tono saat yang lain bermain dengan serius. Sehingga saat Fire Candle menyerang, cuma Tono yang belum diizinkan keluar oleh Pak Tokonatsu dan memaksanya untuk melanjutkan permainan rumah-rumahan ini. Disinilah momen Tono kembali mengingat ibunya. Bisa-bisanya Tono ingat ibunya karena Pak Tokonatsu yang berperan menjadi seorang ibu-ibu. Berasa kurang aja saat momen ini dijadikan momen sebagai Tono untuk mengingat ibunya, karena ini menyangkut keluarga dan masa lalu MC. Aku harap dibuat dengan lebih dramatis atau saat momen-momen penting dan serius, bukan cuma dari sekedar bermain keluarga-keluargaan seperti ini. Bahkan di sini tanpa ragu Tono langsung menceritakan masa lalunya. Kalau dulu Tono dan kakaknya tiba-tiba masuk ke dunia No One beserta beberapa orang lainnya. Disinilah Tono kehilangan kakak kandungnya dan seorang perempuan yang ternyata itu bukan ibu atau kakaknya. Yang awalnya kukira itu ibunya dan atau kakaknya. Seolah karakter perempuan itu adalah orang penting bagi Tono yang sama-sama terjebak di dunia No One. Mungkin nanti akan digali lebih dalam lagi tentang siapa karakter perempuan itu. Dan entah kenapa orang-orang bisa tiba masuk ke dunia No One, yang berarti adik Sumino yang dikatakan hilang di episode sebelumnya juga bisa masuk ke dunia No One seperti Tono. Tapi setelah Tono kembali ke dunia nyata atau ke bumi, ternyata orang tuanya kini sudah mempunyai 2 anak laki-laki lagi. Sudah move on dan melupakan kasus hilangnya Tono dan kakaknya. Jadi udah gak penasaran lagi dengan masa lalunya Tono yang ternyata cuma anak biasa yang tanpa sengaja terjebak di dunia No One. Tapi yang bikin penasaran bagaimana manusia bisa masuk tiba-tiba ke dunia No One dan bagaimana Tono bisa keluar dari dunia No One. Ditambah lagi apa yang terjadi pada kakaknya Tono.
Semoga dia bukan Fire Candle, atau bisa jadi dia akan kembali sebagai member ke-6 dari Gozyuger atau Goju Polar, mengingat beberapa Super Sentai menerapkan hal yang sama sebelumnya. Seperti beberapa Sentai sebelumnya, ada diceritakan kakak Red Ranger menjadi member ke-6 dari Sentai tersebut, seperti Burai si Dragon Ranger yang adalah kakak dari Geki si Tyranno Ranger. Di sini, Pak Tokonatsu juga mengungkapkan keinginannya. Dia yang spesial dari sejak kecil cuma ingin bermain secara setara bersama dengan orang lainnya. Oleh sebab itu, dia membuat permainan ini sebagai tantangan untuk Gozyuger. Udah gitu aja, Tono langsung lulus dari ujian permainan ini dan kini Tokonatsu menganggap Tono sebagai sahabat sehingga Pak Tokonatsu juga mengkhianati Braidan dan bekerja sama dengan Tono untuk melawan Fire Candle. Sementara itu, Mr. dan Mrs. Cake yang emosi karena dikhianati oleh Tokonatsu ternyata bisa berubah menjadi raksasa juga yang akhirnya dihadapi oleh Sumino dengan Tega Sword Black yang juga bisa berubah ke mode Centaur. Tapi berasa nggak sih kalian di sini beberapa dubbing dari Sumino itu berasa nggak pas, kurang natural aja. Dengan serangan drillnya, Sumino bisa mengalahkan lawan yang awalnya kukira akan menjadi villain yang kuat. Kerjasama Gozu Warp dan Don Momotaro bisa mengalahkan Fire Candle. Dengan finisher ala Don Momotaro, mereka bisa mengalahkan si lonceng emas Denjis. Episode ini ditutup dengan duel Gozu Warp melawan Don Momotaro ala-ala duel Sonoe melawan Taro sebelumnya. Tapi di sini yang menang tentu saja Gozu Warp karena Pak Tokonatsu juga sudah mendapatkan keinginannya. Jadilah dengan kemenangannya ini Tono bisa panen mendapatkan semua Sentai Ring dari Pak Tokonatsu. Tapi mengejutkannya di akhir episode ternyata Mr. dan Mrs. Cake belum hancur. Dia bangkit lagi dan memberikan serangan fatal pada Tega Sword Black. Dan mengejutkannya tiba-tiba muncul Daizujin yang melindungi Sumino. Dan boom, ini adalah promo DX Robo Universe Daizujin yang rilis bulan lalu tanggal 29. Tapi Tyranno Ranger di dalamnya dia adalah seorang profesor di universitas. Dia bernama Meguru Osai yang diperankan oleh Kandai Ueda. Sekali lagi bukan aktor tokusatsu, tapi sekilas kulihat mirip Shinji dari Kamen Rider Yuki waktu masih muda. Jadi bagaimana menurut kalian episode kali ini? Masih lanjut nontonkah atau sudah skip aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu. Mungkin video berikutnya kita akan review permen gummy yang baru datang kemarin.